Saudara-saudara, seorang rekan ketika melihat publikasi ini, saudara-saudara, publikasinya kan menarik sekali, begitu ya. Nah, tapi dia tadi pagi mengirim kabar dan berkata kepada saya, selamat untuk kesempatan bicara kepada rekan-rekan di Petra about your everlasting love. Saya kemudian melihat gitu ya. Oh iya sih, memang kalau membacanya tidak jelas, orang bisa membacanya Wahyu Pemudias Everlasting Love. Tapi ya nggak apa-apa ya saudara-saudara ya, karena kadang-kala itu juga bagian dari pergumulan hidup saya. Saya tidak berbicara dari keunggulan bahwa saya sudah bisa mengalahkan semuanya, tapi saya berbicara dari kejatuhan demi kejatuhan yang mengajar saya bahwa ini sungguh adalah pergumulan yang begitu serius yang harus kita hadapi dan kita menangkan. Karena itu saudara-saudara, mari bersama dengan saya kita membaca dari 2 Samuel pasal yang ke-13. 2 Samuel pasal yang ke-13, saudara-saudara, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. 2 Samuel pasal yang ke-13 ayat pertama hingga ayat yang ke-18. Sebuah kisah ketika hawa nafsu itu atau lust itu menguasai hidup seseorang. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik, namanya Tamar, dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Tapi Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu, sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea, kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Katanya kepada Amnon, "Hai anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap pagi? Tidakkah lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku?" Kata Amnon kepadanya, "Aku cinta kepada Tamar, anak perempuan Absalom, saudaraku itu." Lalu berkatalah Yonadab kepadanya, "Berbaring di tempat tidurmu dan berpura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, 'Izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan.' Apabila ia menyediakan makanan di depan mataku sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya." Sesudah itu berbaringlah Amnon dan berpura-pura sakit. Ketika raja datang menengok dia, berkatalah Amnon kepada raja, "Izinkanlah adikku Tamar membuat barang buah kue di depan mataku, supaya aku memakannya dari tangannya." Lalu Daud menyuruh orang kepada Tamar ke rumahnya dengan pesan, "Pergilah ke rumah Amnon kakakmu dan sediakanlah makanan baginya." Maka Tamar pergi ke rumah Amnon kakaknya yang sedang berbaring-baring. Lalu anak perempuan itu mengambil adonan, meremasnya dan membuat kue di depan matanya, kemudian dibakarnya kue itu. Sesudah itu gadis itu mengambil kuali dan mengeluarkan isinya di depan Amnon. Tetapi ia tidak mau makan. Berkatalah Amnon, "Suruhlah setiap orang keluar meninggalkan aku." Lalu keluarlah setiap orang meninggalkan dia. Lalu berkatalah Amnon kepada Tamar, "Bawalah makanan itu ke dalam kamar, supaya aku memakannya dari tanganmu." Tamar mengambil kue yang disediakan itu, lalu membawanya ke Amnon kakaknya ke dalam kamar. Ketika gadis itu menghidangkan kepadanya supaya ia makan, dipegangnyalah gadis itu dan berkata kepadanya, "Marilah tidur dengan aku, adikku." Tetapi gadis itu berkata kepadanya, "Tidak, kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu. Dan aku, kemana aku bawa kecemaranku, dan engkau akan dianggap sebagai orang dobal di Israel. Oleh sebab itu berbicaralah kepada raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu." Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya,
sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanya dia, lalu tidur dengan dia. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu, bahkan lebih besar benci yang dirasa kepada gadis itu daripada cinta yang dirasakan sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, bangunlah, menyala. Lalu berkatalah gadis itu kepadanya, tidak kakakku, sebab menyuruh aku pergi adalah lebih jahat daripada apa yang telah kau lakukan daripadaku. Tetapi Amnon tidak mendengarkan dia. Dipanggilnyalah orang muda melayani dia, katanya, suruhlah perempuan ini pergi daripadaku dan kuncilah pintu di belakangnya. Gadis itu memakai baju kurung yang maha indah, sebab demikianlah putra-putri raja yang masih perawan berpakaian baju kurung panjang. Kemudian pelayan itu menyuruh dia keluar, lalu mengunci pintu di belakangnya. Saudara-saudara, suatu pagi seorang perempuan muda datang ke ruang konseling saya di GKI Nyantel. Dari penampilan dan wajahnya, saudara-saudara, saya yakin kalau dia lewat di tengah-tengah kita, mayoritas pria akan menoleh kepadanya. Yang minoritas orientasinya perlu dipertanyakan. Penampilannya menarik, jauh dari rata-rata. Ia bisa mendadari tubuhnya dengan pantas dan sangat menawan. Ketika ia duduk di depan saya, dia langsung berkata, to the point saja ya Pak WP, hidup saya sedang tergoncang. Dan kemudian dia mengatakan, kurang lebih seminggu yang lalu, dia terbang dari Surabaya ke Jakarta, tempat di mana ia tinggal. Seharusnya dia berdinas lebih lama di Surabaya, tetapi karena melewati hari ulang tahun pernikahan dia dan suami, maka dia memutuskan untuk memberi kejutan pada suami yang sudah mendampinginya selama 5 tahun. Jadi diam-diam tanpa pemberitahuan, dia kembali ke apartemennya di malam di mana ia dan suami merayakan ulang tahun pernikahan kelima. Ketika dia masuk ke pintu apartemennya, dia segera bergegas membawa kado ke tempat tidur mereka berdua karena hari sudah cukup larut malam. Ketika sampai di depan pintu itu, dia agak kaget dengan suara yang tidak biasa ia dengar. Biasanya ia dengar suaminya sudah tidur dan mendengkur, cuma kali ini dia mendengarkan suara-suara yang tidak biasa. Hatinya berdegup kencang dan dia tidak bisa lagi memutuskan untuk bertanya-tanya. Maka masuklah ia pintu kamar yang tidak dia kunci untuk menemukan suaminya tengah bergumul dalam tanda kutip dengan orang yang lain. Nah, Anda bisa membayangkan bagaimana perasaan sang wanita ketika di malam di mana ia ingin memberi kejutan, ia malah mendapatkan kejutan yang lebih besar. Di malam di mana ia datang untuk berbagi sukacita, dia melihat suaminya tengah menikmati sukacita bersama dengan orang lain. Lalu dia melanjutkan ceritanya dan berkata kepada saya, hal yang kedua yang lebih mengejutkan saya, Pak, orang yang sedang dalam tanda kutip bergumul dengan suami saya itu juga adalah pria. Saya tahu imajinasi Anda akan bergerak mulai liar. Dan lalu kemudian perempuan itu setengah berbisik kepada saya, dia berkata, jadi wanita di zaman sekarang tidak mudah. Saingannya bukan wanita lain saja, tetapi juga pria yang lain. Lalu dia melanjutkan ceritanya sambil berkata, saya enggak ngerti apa yang diinginkan suami saya. Berulang kali dia mengatakan bersyukur mempunyai istri seperti saya, bersyukur mendapatkan saya yang dulu di kampus ada begitu banyak orang yang mendekati saya dan berminat kepada saya, dan dia bersyukur mendapatkan saya. Tetapi kenapa dia tega melakukan hal yang
seperti itu. Saya bertanya kepada suami saya, tetapi dia tidak menjawab. Sampai sekarang kami tidak pernah berkontak lagi dan tidak ada permintaan maaf atau perkataan apapun dari suami saya. Saudara-saudara, salah satu pergumulan manusia tanpa henti, salah satu pergumulan manusia tanpa henti adalah melawan nafsu yang hidup di dalam diri kita. Walaupun kita sudah ditebus, sudah diselamatkan, nafsu yang bagian dari manusia lama itu masih hidup di dalam diri kita. Nafsu adalah kehausan yang bersifat jasmania dan dia menuntut pemuasan kita. Nah, kalau saya berbicara tentang nafsu, saudara-saudara, jangan melulu itu identik dengan hasrat seksual. Nafsu, kehausan jasmani itu juga bisa bicara tentang keinginan untuk menjadi populer, keinginan untuk memegang kendali atau kuasa, keinginan untuk memegang kedudukan tertentu. Semua keinginan yang menuntut pemuasan segera di dalam kehidupan kita. Dan tiap orang, percaya saya, punya perjuangannya, punya medan perjuangannya tersendiri ketika berurusan dengan nafsu. Ada yang tidak mudah tergoda oleh perempuan atau oleh laki-laki, tetapi sangat mudah jatuh dalam keserakahan. Ada yang gak mempan dengan duit, gak mempan digoda dengan perempuan atau laki-laki, tetapi sangat mudah jatuh di dalam kekuasaan. Nafsu itu, saudara-saudara, hidup di dalam diri kita dan bisa memanifestasikan dirinya dengan banyak cara. Dan oleh karena itu, kalau kita mengerti bagaimana prinsip-prinsip nafsu itu bekerja di dalam diri kita, maka kita akan menemukan cara untuk mengendalikan dan bahkan menaklukkan. Saudara-saudara, kita akan belajar bagaimana kita mengelola, menaklukkan nafsu itu dari kisah tragis yang kita baca tentang Amnon dan Tamar. Kisah ini kan, saudara-saudara, adalah kisah yang sama yang seringkali terjadi dalam hidup sehari-hari. Amnon jatuh cinta pada adik tirinya bernama Tamar. Nah, karena tidak bisa mendapatkan Tamar, ia sampai sakit dan terbaring di tempat tidur. Saya nggak tahu pria macam apa yang begitu menginginkan, begitu mendamba, nggak sampai lalu sakit dan terbaring di tempat tidur. Tetapi setahu saya beberapa pria seperti itu, bukan? Ketika cintanya ditolak, terus mengirimkan gambar WhatsApp, dia sedang menyilet-nyilet tangannya untuk berkata, semerah darah ini, sekental ini juga cintaku padamu. Padahal selama ini kita tahu donor darah saja takut setengah mati. Tetapi karena kasih tak sampai itu, dia tega melakukan hal seperti itu. Dan ketika Amnon curhat kepada Yonadab memberikan ide yang luar biasa jahatnya kepada Amnon untuk menjebak dengan berpura-pura sakit. Dan dia minta kepada Daud yang mengunjungi Amnon, dia minta agar Daud mengizinkan Tamar menjenguknya. Dan ketika Tamar menjenguk Amnon, itulah dengan membawa roti yang dia masak dengan tangannya, tindak pemerkosaan terjadi. Dan setelah tindak pemerkosaan itu terjadi, Amnon mengusir Tamar. Jadi mulai sekarang agak hati-hati kalau Anda mendengar dia Anda sakit dan dia minta dikunjungi. Agak hati-hati dengan permintaannya, jangan-jangan dia menerapkan strategi yang sama. Nah, saudara-saudara, dalam kisah yang sederhana ini sebenarnya mengajar kita 3 prinsip bagaimana hawa nafsu itu bekerja di dalam diri seseorang. Prinsip yang pertama, saudara-saudara, adalah aku, saya. Sama seperti Amnon yang jatuh hati kepada Tamar, nafsu itu selalu dimulai dengan diri kita sendiri. Nafsu itu selalu dimulai dengan keinginan saya. Dan ketika nafsu itu sudah menguasai seseorang,
Dia tidak pernah bisa memikirkan perasaan orang lain. Dia tidak pernah bisa memikirkan kepentingan orang lain. Dia juga tidak akan pernah bisa memikirkan kehendak Tuhan sekaligus. Nafsu itu ketika menguasai seseorang, mengubah orang itu menjadi begitu egosentrisnya, begitu berpusat pada diri sendiri, seolah-olah dia ada di dunia ini dan orang lain hanya melayani kepentingannya. Nafsu, saudara-saudara, selalu membesarkan ego, selalu membesarkan diri, dan pada titik yang bersama selalu mengecilkan orang lain. Dan ketika sudah terjadi si aku puas, ego menggelembung, maka orang lain dilihat seperti alat yang bisa dibuang begitu saja. Itu sebabnya setelah hasrat Amnon itu terpenuhi dengan memperkosa Tamar, dia tidak mengajak Tamar. Kita sudah berbuat nih, saya akan bertanggung jawab. Kita merit yuk. Enggak gitu. Setelah hasratnya terpenuhi, yang ada adalah dia mengusir Tamar dan meminta penjaganya menutup pintu. Ini kan aneh, saudara-saudara. Katanya tadi tertarik, katanya tadi cinta. Begitu sudah bisa tidur, kenapa meninggalkan? Saudara, ini bukan cinta, inilah nafsu. Nafsu yang selalu membesarkan ego dan mengecilkan orang lain, hanya menjadi alat. Dan setelah puas, apa yang dia dapat? Alat ini kan ditaruh, disingkirkan. Hal yang sama berulang terjadi sampai saat ini. Dulu Pak WP, pacar saya itu rajin menghubungi saya. 3 kali sehari nanya, udah makan belum? Udah makan belum? Ayo makan, kalau nggak makan nanti kamu mati. Sampai akhirnya relasi makin lama makin dekat dan kami melewati batas. Setelah melewati batas itu, dia lenyap, Pak. Dia hilang. Saya terpaksa susah payah mencarinya. Nomor WhatsApp saya diblok oleh dia. Semua akun media sosialnya sepertinya saya dijauhkan dari situ. Padahal saya ingin mencarinya, memintanya untuk bertanggung jawab tentang apa yang sudah diperbuat. Bagaimana mungkin saya bercerita pada orang tua saya bahwa saya hamil 4 bulan. Dan Bapak tahu, ketika saya terhubung dengan dia lewat seorang teman, pertanyaannya bukan hanya mengagetkan tetapi mengejutkan. Dari mana saya tahu itu hasil perbuatan saya? Ya elah Pak, seumur hidup saya cuma sekali lakukannya. Dan kini ketika saya menuntut pertanggungjawaban pada pria yang katanya mencintai saya, di hadapannya ubahnya saya seperti keset yang diinjak-injak dan kemudian ditinggalkan. Prinsip pertama dari nafsu adalah aku. Orang lain hanyalah alat untuk memenuhi kepentingan. Bukan sekedar soal seks, tapi juga termasuk pencarian materi, pencarian popularitas, pencarian kedudukan, dan semua hal yang terkait dengan keinginan yang hidup di dalam diri manusia. Prinsip pertama dari nafsu adalah aku. Prinsip yang kedua dari nafsu adalah aku ingin mendapatkan kepuasan. Kepuasan atau kenikmatan, saudara-saudara, itulah tujuan dari nafsu yang bergejolak di dalam diri kita. Dalam kisah Amnon dan Tamar tadi, kepuasan yang dicari jelas kenikmatan seksual, bahkan melalui pasangan. Nah, keinginan untuk mendapatkan kenikmatan ini, saudara-saudara, memang bisa membutakan. Pokoknya kalau orang sudah dikuasai hawa nafsunya dan ingin puas, maka orang bisa jadi mata gelap. Dan kalau mata gelap, saudara-saudara, dia tidak lagi memandang tempat, dia tidak lagi memandang lokasi, dia tidak lagi memandang situasi, dia tidak lagi memandang apapun selain mendapatkan apa yang memberinya rasa puas.
Tapi repotnya, saudara-saudara, kepuasan itu nggak akan pernah cukup hanya dengan satu kali. Begitu Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan, kenikmatan Anda rasakan, maka muncul dorongan alamiah untuk mengulangnya. Di balik setiap kecanduan Anda dan saya, kecanduan terhadap apapun, kecanduan terhadap seks, kecanduan terhadap pornografi, kecanduan terhadap materi, kecanduan terhadap puasa, kecanduan terhadap popularitas. Di dalam setiap kecanduan apapun ada unsur repetisi di dalamnya. Dan kenapa itu menjadi repetisi atau berulang? Karena kita mendapatkan kepuasan di dalamnya. Pertanyaannya sampai sebatas apa cukup itu, cukup saudara-saudara. Selesai pelayanan, seorang penatua mengajak saya makan. Lalu dia tanya, Pak Wibu suka makan apa? Dan saya bertanya, pertanyaan itu tulus enggak? Atau basa-basi? Nanti kalau saya sebutkan saya suka makan ini, Anda nyediain enggak? Jangan PHP saya dengan pertanyaan itu. Lalu dia menjawab, serius Pak. Lalu dia berkata, Bapak ingin makan apa? Suka makan apa? Oke, salah satu makanan kesukaan yang saya jarang makan karena harus mengendalikan diri tentang hal ini adalah kepiting. Bisa nggak kita makan kepiting? Wah, dia langsung ketawa, tenang Pak, disinilah tempatnya. Kami masuk, saudara-saudara, kemudian dia berkata, Bapak duduk saja, saya pilih. Porsi pertama, saudara-saudara, sepasang kepiting. Saya nggak tahu mereka ada hubungan atau tidak. Tapi ada di depan meja saya. Itu terasa begitu nikmat dan begitu menyenangkan. Menjelang habis porsi pertama, pelayan sudah menyediakan porsi yang kedua. Saya curiga yang ini ada kakak karena satu besar, satu kecil. Satu lebih senior, satu junior. Porsi yang kedua saya habiskan, saudara-saudara, masih dengan sukacita yang sama. Tetapi pada kepiting keempat itu mulai berat. Baru berjuang menyelesaikan yang keempat, pelayan sudah membawa 2 porsi lagi ke depan saya, lalu berkata, Pak masih ada lagi loh. Pada titik itulah bendera putih berkibar. Tangan melambai dan memerah. Saya menyerah Pak. Perut kita mengenal rasa cukup. Gak bisa dipaksa walaupun suka. Tetapi hati dan keinginan manusia tidak akan pernah merasa puas ketika nafsu itu sudah menguasai hatinya. Karena nafsu itu hanya menghendaki kepuasan, dan makin lama makin berulang, intensitasnya makin lama makin tinggi. Itu sebabnya kalau saya berhadapan dengan mereka yang sudah addicted to pornografi, maka saya bisa menemukan semua dimulai dari film-film yang sederhana, makin lama yang ditonton makin aneh, makin lama makin aneh, makin lama makin keras, makin lama makin nggak manusiawi. Karena kenikmatan itu selalu minta diulang dengan derajat kenikmatan yang lebih tinggi. Dan itu pasti membutakan dan menjerat. Prinsip yang ketiga dari nafsu adalah aku menginginkan mendapat kepuasan sekarang. Saudara, Anda tadi perhatikan kan percakapan antara Amnon dan Tamar sebelum Amnon memperkosa Tamar. Tamar sadar dirinya ada dalam bahaya, karena itu di ayat 12, tetapi gadis itu berkata kepadanya, tidak kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu. Dan dia mengingatkan yang kamu lakukan itu salah dan jahat. Dan kemanakah aku bawa kecemaranku? Jadi dia sudah mengingatkan konsekuensi dari perbuatan ini. Bahkan Tamar juga mengingatkan, dan engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Jadi Tamar sudah mengingatkan, jangan lakukan ini. Aku akan mengalami kerugian, kamu juga akan mengalami kerugian. Dan bahkan bukan hanya itu,
Alkitab mencatat bagian selanjutnya, oleh sebab itu Tamar ini memberi jalan. Kalau kamu mau aku, tempuhlah jalan yang seharusnya. Kalau kamu menginginkan diriku sebagai pendampingmu, dia mengatakan di ayat yang ke-13, oleh sebab itu berbicaralah kepada raja, sebab dia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu. Alias dengan kata lain, Tamar itu ingin mengatakan, kamu itu suka sama saya, silakan, tetapi ada prosedurnya. Bukan main paksa seperti ini. Kalau main paksa seperti ini, kamu rugi, saya rugi. Ada prosedurnya, ada tata caranya, sesuai kebudayaan pada waktu itu. Tetapi kalau orang sudah dikuasai nafsu untuk apapun, dia nggak bisa menunda. Dia selalu ingin sekarang. Abaikan semua prosedur normal seharusnya. Saya maunya sekarang. Saudara, ini prinsip yang ketiga, ketika nafsu itu menguasai hidup seseorang, dia bukan saja berkata aku, tetapi aku ingin mendapatkan kepuasan, tetapi dia juga mengatakan aku ingin mendapatkan kepuasan sekarang. Tidak bisa menunda. Kalau menunda akan ada rasa tidak nyaman yang ada di dalamnya. Jadi kita sudah mengerti, saudara-saudara, bagaimana nafsu itu bekerja. Nafsu itu membuat seseorang berkata, aku berpusat pada diri, menginginkan kepuasan atau kenikmatan sekarang. Dan nafsu itu selalu membutakan, membuat orang lupa siapa dirinya, siapa orang lain, dan siapa Tuhannya. Maka saya katakan tadi di bagian awal, saudara-saudara, pergumulan melawan nafsu itu sesuatu yang diam-diam terjadi di dalam diri kita, dan itu merongrong hidup kita. Dan kabar baiknya adalah semua orang mesti berurusan dengan hawa nafsu yang mencoba menguasai dirinya. Dan kabar baiknya adalah masing-masing orang punya medan peperangannya tersendiri yang harus dia menangkan, yang harus dia kalahkan, agar nafsu itu tidak kemudian menghancurkan kehidupannya. Saudara-saudara, tidak heran apabila nasihat Rasul Paulus untuk mengalahkan nafsu itu, dan Paulus melihat nafsu itu sebagai bagian dari keinginan daging, begitu lugas dan sederhana. Dalam Galatia 5 ayat 16, Paulus memberi nasihat, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Simpel, saudara, kalimat awal, hiduplah oleh Roh. Kalau dikatakan hiduplah oleh Roh, berarti yang pertama, fokus hidup bukan aku, tetapi kehendak Tuhan. Bukankah Yesus berkata bahwa ketika Roh itu datang, dia akan mengajarkan segala sesuatu tentang apa yang Yesus ajarkan. Jadi hidup oleh Roh berarti menggeser fokus hidup natural kita dari diri sendiri kepada Tuhan dan kehendaknya. Dan yang kedua, hiduplah oleh Roh juga mengatakan kepada Anda dan saya bahwa fokus kita bukanlah kenikmatan, karena apapun juga kenikmatan itu, tetapi kesadaran akan identitas bahwa kita adalah anak-anak Allah, bahwa Yesus sudah menebus dosa kita, bahwa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Nafsu itu bisa ditaklukkan ketika kita menggeser fokus hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita oleh kekuatan, anugerah, dan pertolongan Roh Kudus mengingat bukan hanya kenikmatan, tetapi kesadaran identitas diri. Makanya kalau berhadapan dengan orang yang kalah, saudara-saudara, begitu penuh hawa nafsunya sehingga akan melakukan yang buruk, kalau ia datang kepada saya, selalu saya katakan, jangan hanya berpikir tentang apa yang akan kamu dapat,
Ingatlah identitas dirimu. Jangan sampai kamu mendapatkan apa yang kamu mau, dan itu mencemari dan menghancurkan identitas dirimu yang susah payah engkau bangun sampai sekarang. Yang ketiga, saudara, ketika firman Tuhan mengatakan hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ia sedang mengajar kepada kita untuk menaruh fokus bukan pada sekarang, tetapi pada kesabaran. Sebab bukankah ketika kita hidup oleh Roh, salah satu buah Roh yang disebutkan adalah kesabaran. Kita tidak mungkin menang melawan nafsu ketika kita kehilangan relasi kita dengan Tuhan yang mestinya menjadi fokus kehidupan kita. Kita tidak akan mampu melawan nafsu ketika kita tidak dituntun oleh kekuatan Roh Allah itu, sehingga kita sadar bukan hanya kenikmatan kita, tetapi kehendak Tuhan. Bukan hanya kenikmatan, tetapi kesadaran diri. Bukan hanya sekarang, tetapi kesabaran. Salah satu bagian hidup yang menarik dengan menjadi seorang pendeta adalah menikmati hal-hal terbaik di dalam hidup ini. Saya pakai kata menikmati ya saudara-saudara, ya, bukan memiliki ya. Sebab karunia seorang pendeta itu hanya menikmati, bukan memiliki. Mobil punya gereja, pastori milik gereja, istri ya itu memang milik saya. Tetapi mayoritas hal yang baik lainnya saya itu tidak miliki, saya ikut menikmati. Suatu kali sehabis pelayanan saya diajak seorang untuk menengok rumahnya. Saya nggak tahu ukuran kampus ini, tetapi yang jelas di rumahnya ada rumah utama yang cukup besar, dan di belakang itu ada kebun di mana ada tempat latihan untuk berkuda, saudara. Jadi Anda bisa bayangkan betapa besarnya tempatnya, betapa menyenangkannya, dan kemudian dia memperkenalkan saya ke kudanya satu demi satu. Sambil kenalan yang menyebutkan harganya, terahnya, dan yang lain-lain lah saudara-saudara. Saya berhadapan dengan sekian banyak kuda yang harganya bisa mulai puluhan sampai ratusan juta. Saya itu bisa minder gitu. Nilainya nggak semahal itu. Begitu saya begitu dirawat dan sambil memegang satu kuda yang katanya 400 juta, itu dia berkata kepada saya begini, Pak WP, kuda ini adalah kuda yang memang saya sukai ketika saya melihat dia dilatih. Dari pertama kali melihat pada waktu masa latihan itu, saya sudah jatuh hati padanya. Dan saya sayang banget kemana-mana ini saya rawat dengan baik. Lalu dia berkata, setiap selesai sebuah sesi pelatihan gitu ya untuk kuda, entah beberapa kali pertemuan saya nggak tahu. Nah, kuda-kuda itu akan dipilih saudara-saudara dengan tes tertentu yang dia ceritakan. Tesnya sederhana. Semua kuda itu akan ditaruh di satu kandang tanpa diberi makan, tanpa diberi minum. Dan kemudian di ujung kandang yang lain disediakan makanan dan minuman. Nah, selama ini kuda-kuda itu sudah dilatih bahwa kalau mereka mendengar bunyi peluit panjang, mereka harus kembali ke orang yang meniup peluit itu. Dimanapun mereka berada, kapanpun dan lagi ngapain, mereka harus balik. Dan itu sudah dilatihkan berulang kali, sehingga mereka tahu peluit panjang artinya harus kembali. Nah, Pak WP pada hari yang ditentukan, kuda-kuda itu akan dilepas. Dan ketika dia dilepas, dia akan segera berlarian karena tepat di depannya agak jauh ada makanan dan minuman. Mereka akan berlari kencang menuju makanan dan minuman itu. Nah, pada saat tengah perjalanan itu, pelatihnya akan meniup peluit yang panjang sekali. Dan dari situ dia akan tahu kuda mana yang punya kualitas baik, kuda mana yang tidak berkualitas baik.
Dalam kondisi di mana kuda-kuda itu lapar dan berlari menuju makanan dan minumannya, dia meniup peluit yang panjang. Dari 10 kuda hanya 2 yang langsung berbelok arah dan menuju ke pelatih. Yang 8 lainnya makan dan minum di situ. Lalu dia berkata kepada saya, kuda ya, bukan manusia, dinilai dari kualitas pengendalian dirinya. Kalau dia bisa menahan, mengendalikan keinginannya dan ke pelatihnya, itu kualitasnya luar biasa. Kuda dinilai dari pengendalian dirinya, apalagi manusia. Kalau manusia sudah tidak bisa menguasai keinginannya, sudah tidak bisa menguasai hawa nafsunya, baik hal-hal yang bersifat seksual, kedudukan, popularitas, kekuasaan atau apapun juga, kalau dia sudah mata gelap ke satu titik, sesungguhnya nilai kehidupannya pada saat yang bersamaan tanpa disadarinya menurun. Ingat itu ya Pak WP. Kuda dinilai dari kualitas pengendalian dirinya, apalagi manusia. Ketika manusia memelihara binatang, saudara-saudara, dia mencari kualitas yang terbaik. Dan salah satu kualitas yang terbaik itu menyangkut soal ketaatan, kepatuhan, pengendalian diri. Lalu bagaimana masuk akal ketika Anda mencari kekasih atau pasangan hidup? Anda memilih orang-orang yang jelas sudah tidak bisa mengendalikan dirinya untuk tidak memegang tubuh Anda setiap kali kesempatan itu ada. Kalau untuk binatang peliharaan, manusia mencari yang terbaik, menseleksinya. Bagaimana mungkin untuk partner seumur hidup kita berkata, ya sudah, siapa saja yang ada. Kalau untuk binatang yang ada umurnya dan tidak tidur sekamar dengan kita memilihnya dengan begitu baik dan teliti, dan salah satu kualitas utamanya adalah pengendalian diri. Mengapa untuk pasangan seumur hidup kita seperti mahasiswa yang ditekan deadline skripsi, pokoknya jadian Pak, bentar lagi wisuda. Masa saya harus sewa jasa orang mendampingi saya? Atau saya dan seorang diri kayak anak kecil ambil rapor, pokoknya lapa, dapat lapa, dan nanti dia akan berubah. Sejujurnya sebagai seorang konselor dan pendeta, saya mengatakan dia akan berubah, betul, tetapi berubah lebih buruk. Karena itu, saudara-saudara, pastikan Anda memilih sosok yang berkualitas, yang akan mendampingi hidup Anda, yang bisa menahan tangannya dari tubuh Anda, yang menghormati Anda secara pribadi, dan bukan hanya menilik ukuran Anda atau dompet Anda, yang akan bersama-sama dengan Anda berjuang mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Sebab hanya dengan cara itulah kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Begitu pula untuk kita yang menikah, meniti karir, meniti jenjang karir tertentu. Hati-hati, saudara-saudara. Bukan berarti nafsu itu hanya melulu seks, tetapi juga soal cara kita meniti karir, cara kita meraih popularitas yang mungkin kita harapkan. Jangan sampai gelap mata, karena kegelapan mata kita akan menghancurkan reputasi hidup kita.